Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang koordinat kartesius. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, perhatikan koordinat kartesius berikut. Jadi, sebelumnya juga sudah dibahas, koordinat kartesius ini terbagi pada 4 kuadran. Kalau nilai X dan Y-nya positif, berarti dia berada pada kuadran pertama. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti dia berada pada kuadran kedua. X-nya negatif dan Y-nya negatif, berarti ini berada pada kuadran ketiga. X positif, Y negatif, berarti ini berada pada kuadran keempat. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, langkah-langkah yang harus kalian tentukan, perhatikan dulu titiknya. Misalkan yang pertama, titik A. Kita bahas dulu titik A. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu X. Dari A ke sumbu X. Ini sumbu X yang mendatar, kita hitung jaraknya. 1, 2, 3. Ada 3 kotak. 3 kotak ini bisa disebut juga dengan 3 satuan. Berarti jaraknya ada 3 satuan. Sekarang kita perhatikan lagi jarak titik A ini terhadap sumbu Y. Berarti titik A ini ke sumbu Y berarti ada 1 kotak atau 1 satuan. Sekarang koordinat titik A. Ingat, koordinat itu mulai dari sumbu X. Berarti yang pertama dilihat dulu adalah sumbu X, nilainya pada sumbu Y. Coba lihat titik A, sumbu X-nya nilainya di sini adalah negatif 1. Kita tulis ini negatif 1, koordinatnya pada sumbu Y ada 3, berarti negatif 1,3. Negatif 1,3 ini terletak pada kuadran berapa? Ingat, kalau X-nya negatif, Y-nya positif, dia berada pada kuadran kedua, berarti terletak pada kuadran kedua. Kita lanjut, titik B lagi ya. Koordinat titik B, ini titik B, kita hitung jaraknya terhadap sumbu X. Berarti jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3. Berarti ada 3 kotak atau 3 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu Y 1, 2. Ada 2 kotak atau 2 satuan. Sekarang koordinat titik B, kita lihat nilai pada sumbu X. Sumbu X-nya nilainya adalah 2. Berarti tulis ini 2, dia dengan sumbu Y berarti negatif 3. Berarti 2, negatif 3 ini terletak pada kuadran keempat ya. Nilai X positif, Y negatif, berarti pada kuadran keempat. Sekarang titik C lagi. Jarak titik C ke sumbu X kita hitung, caranya sama, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak atau 5 satuan. Sekarang jarak titik C ke sumbu Y 1, 2. Berarti ada 2 kotak atau 2 satuan. Titik koordinat, ingat titik C ini sumbu X-nya nilainya di sini 2. Sumbu Y-nya nilainya 5, berarti 2,5. 2,5, X positif, Y positif, berarti dia berada pada kuadran pertama. Kemudian titik D lagi. Untuk titik D, jarak titik D ini ke sumbu X berarti 1, berarti ada 1 kotak atau 1 satuan. Jarak titik D terhadap sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak atau 4 satuan. Sekarang kita cari koordinat titik D. Koordinat titik D, lihat nilainya pada sumbu X ada 4. Kita tulis 4, pada sumbu Y nilainya 1, 4,1.
4,1 X-nya positif, Y positif, berarti dia berada pada kuadran pertama. Kemudian titik E lagi ya. Titik E, kita cari jarak titik E ke sumbu X. Berarti ada satu kotak atau satu satuan. Jarak titik E ke sumbu Y lagi. 1, 2, ada dua kotak atau dua satuan. Kita lihat koordinat titik E. Koordinat titik E ini nilai X-nya negatif 2. Nilainya pada sumbu X negatif 2, Y-nya 1. Negatif 2,1. X negatif, Y positif, berarti dia berada pada kuadran kedua ya. Ingat ya, kemarin kuadran ke-1 X positif, Y positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Pada kuadran ketiga keduanya sama-sama negatif, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Pada kuadran keempat nilai X-nya positif, nilai Y-nya yang negatif. Sekarang lanjut titik F. Titik F jaraknya terhadap sumbu X dulu ya, terhadap sumbu X. Sumbu X ingat yang mendatar, kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan, 5 kotak atau 5 satuan jarak titik F ke sumbu Y. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kotak atau 3 satuan. Sekarang koordinat titik F, lihat dulu nilainya di sumbu X. Koordinat titik F, nilai X-nya ada negatif 3, nilainya pada sumbu Y ada negatif 5. Jadi koordinat titik F adalah negatif 3, negatif 5. X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti dia berada pada kuadran ketiga. Contoh soal yang pertama, gambarlah titik K 2,1, L 8,1, M 8,7 dan N 2,7 pada bidang koordinat. Hubungkanlah dengan garis lurus antara titik K dan titik L dan titik M, titik M dan titik N, serta titik N dan titik K. Bangun apakah yang terbentuk? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus terlebih dahulu menggambarkan koordinat kartesius. Nih, gambarkan koordinat kartesiusnya. Kemudian, tuliskan titiknya. Yang pertama diketahui titik K 2,1. Sama kan diketahui titik K 2,1. Ingat, titik koordinat itu dimulai dari sumbu X, nilainya pada sumbu Y. Titik K berarti X-nya 2, berarti Y-nya 1. Berarti di sini letaknya. Ini adalah titik K. Koordinatnya di sini, titik K ini adalah 2,1. Kemudian titik L 8,1, berarti titik L 8,1, berarti X-nya 8, Y-nya 1, berarti X-nya 8, Y-nya sejajar angka 1, berarti ini adalah titik L 8,1. Kemudian titik M. Titik M di sini diketahui 8,7, berarti X-nya 8, Y-nya 7, berarti X-nya 8, Y-nya 7 di sini ya. X-nya 8, Y-nya 7. Ini adalah titik M 8,7. Lanjut, satu lagi titiknya, titik N. Titik N diketahui di sini 2,7. X-nya di 2, Y-nya 7. 2,7. Ini ya, ini titik N. X-nya 2, Y-nya 7. Nah, perintah di soal tadi, hubungkanlah antara titik K dan titik L. Kita hubungkan K dengan L. Kemudian lagi titik L dengan M. Titik L dan M. Kemudian titik M dengan N. Kemudian kita hubungkan lagi N dengan K.
kita hubungkan. Nah, pertanyaan di soal adalah bangun datar apakah yang terbentuk? Coba kalian perhatikan, bangun datar yang terbentuk di sini berbentuk apa? Apakah persegi panjang atau persegi? Coba hitung kotaknya. 1 2 3 4 5 6. Panjangnya 6, tingginya 1 2 3 4 5 6. Berarti sisinya sama panjang. Berarti bangun datar yang terbentuk di sini adalah persegi. Berarti bangunnya di sini yang terbentuk adalah persegi karena ukuran sisinya semuanya sama panjang. Karena ini antara K ke L 1 2 3 4 5 6 satuan. L ke M 1 2 3 4 5 6 satuan juga. M ke N 1 2 3 4 5 6 satuan. N ke K 1 2 3 4 5 6. Berarti semua sisinya sama panjang. Berarti bangun yang terbentuk adalah bangun persegi. Nah, sekarang kita jawab contoh yang kedua. Di sini diketahui jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A-nya min 2, min 3, titik C-nya 8,4, dan D-nya 0,4. Tentukanlah koordinat titik B dan luas jajar genjang ABCD. Nah, untuk menjawab contoh soal yang kedua ini, kalian tuliskan dulu titik koordinat masing-masing. Titik A diketahui, berarti titik A diketahui negatif 2, negatif 3. Berarti ingat koordinat itu X, Y. Sumbu X-nya negatif 2, sumbu Y-nya negatif 3. Berarti sumbu X-nya ini sumbu X negatif 2, sumbu Y-nya negatif 3. Ini adalah koordinat titik A. Kemudian koordinat titik B lagi. Koordinat titik B tidak diketahui. Ini yang ditanya di soal. Kemudian yang C, koordinat titik C. Untuk titik koordinat ini hurufnya harus huruf besar ya. C 8,4. Berarti X-nya 8, Y-nya 4. Berarti X-nya 8, Y-nya 4. Mana Y4? X-nya 8, Y-nya 4. Berarti ini adalah koordinat titik C. Lanjut, koordinat titik D. Koordinat titik D sini 0,4. Berarti X-nya di titik 0. Berarti Y-nya 4. Y-nya 4 di sini ya. 0,4. Ini adalah koordinat titik D. Nah, supaya bangun ini membentuk jajar genjang, tinggal kalian hubungkan dulu antara garis C dengan D, D dengan A. Nah, setelah kalian hubungkan seperti ini, kalian cari koordinat titik B. Untuk menentukan koordinat titik B, kalian harus ingat sifat jajar genjang. Jajar genjang itu apa? Sisi yang berhadapan ini memiliki panjang yang sama. Berarti antara C ke D harus sama panjang dengan A ke B. Kita hitung dulu panjang C ke D. Dari C ke D ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau C ke D 8 kotak, A ke B juga harus 8 kotak. C ke D ada 8 satuan. Berarti kalau C ke D 8 satuan, berarti panjang A ke B juga harus 8 satuan. Ini panjangnya, panjang C ke D 8 satuan, panjang A ke B juga 8 satuan. Kita hitung dari titik A ini 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti disinilah koordinat titik B. Tinggal kalian hubungkan saja. Hubungkan. Nah, sehingga terbentuklah jajar genjang ABCD. Nah, pertanyaan soal tadi, berapakah koordinat titik B? Titik B ini ya ditanya di soal. Koordinat titik B, lihat nilai X-nya 6. Nilainya pada sumbu Y negatif 3. Berarti koordinat titik B adalah 6, negatif 3. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, hitunglah luas jajar genjang. Berarti kita jawab yang kedua. Luas jajar genjang
A, B, C, D. Ingat rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kalian cari alas jajar genjangnya. Alasnya di sini AKB ya, berarti panjang AKB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan dikali tingginya, tinggi jajar genjang. Tinggal kalian hitung kotaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingginya ada 7 satuan, tinggal kalian kalikan 8 kali 7 berarti 56 satuan luas.